Seorang gadis menusukkan pensil ke dalam mulutnya saat ujian dan terus memutar-mutarnya. Meskipun sangat membuat tidak nyaman, dia memaksa dirinya bertahan sampai akhirnya memuntahkan sarapannya. Dengan cara ini, dia bisa berpura-pura sakit untuk dijadikan alasan keluar lebih awal dari ruang ujian. Setelah itu, dia segera pergi ke kamar mandi, mengambil ponsel yang sebelumnya sudah ia sembunyikan di toilet, lalu mengirim jawaban ujian kepada teman-temannya. Setelah menerima jawaban tersebut, mereka mengubahnya menjadi kode batang atau barcode, menempelkannya pada pensil dan membawanya ke ruang ujian. Ternyata mereka menggunakan ketebalan garis untuk membedakan jawaban. Namun, gadis itu terlalu lama berada di kamar mandi, sehingga pengawas ujian menyusulnya dan mulai curiga, membuat sarafnya yang sudah tegang menjadi semakin tegang. Dalam kepanikan itu, dia mencoba menyiram ponselnya ke dalam toilet, tetapi gagal, sehingga dia terpaksa menyembunyikan ponsel itu di sepatunya. Sialnya, begitu dia keluar, dia mendapati bahwa para komplotannya sudah tertangkap. Jelas, dia tidak bisa tinggal di sana lagi, dan hanya bisa menunggu sampai keluar untuk mengirim sisa jawaban. Ini menjadi ujian besar bagi ingatannya, karena jumlah soal sangat banyak. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit baginya mengingat jawabannya. Lebih buruk lagi, perilakunya yang tidak biasa menarik kecurigaan pengawas utama, yang mulai mencari dirinya. Saat ia tiba di stasiun kereta bawah tanah, dia mengira dirinya sudah aman. Tetapi ternyata, pengawas utama mengikutinya sampai ke sana. Gadis itu segera melepas ikat rambutnya dan menyamar sebagai orang biasa. Saat itu, dia tidak hanya harus melarikan diri dari kejaran pengawas, tetapi juga berusaha keras mengingat jawaban dan mengirimkannya kepada anak-anak orang kaya tersebut. Hal ini membuatnya tidak bisa fokus berjalan. Hingga akhirnya, ia ketinggalan kereta. Namun pengawas terus mengejar dari belakang. Ia hanya bisa terus berlari ke depan. Sementara itu, ujian sudah hampir dimulai. Jika jawaban tidak diterima, ia dan teman-temannya harus mengembalikan uang kepada anak-anak orang kaya itu. Jadi, meskipun dia akan tertangkap, dia tetap harus mengirimkan jawabannya. Dia menahan emosinya dengan susah payah, dan akhirnya berhasil mengingat jawaban terakhir. Namun pada saat itu, langkah kaki pengawas sudah semakin dekat. Di saat yang sangat kritis, dia membeli sebotol minuman dari mesin penjual otomatis, dan tepat ketika pengawas menangkapnya, dia sengaja memuntahkan seluruh minuman itu. Hal ini membuat pengawas lengah. Akhirnya, dia menyelipkan ponsel itu ke dalam ransel seorang pejalan kaki, dan berhasil menghilangkan barang bukti kecurangan tersebut.